Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Alhamdulillah, santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang hari baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Semoga kita semuanya bisa dalam rahmat Allah dan bisa selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di hari yaumul hisab nanti amal yang kita lakukan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dan serta sholawat salam mari kita tidak selalu henti-hentinya kita agungkan, kita ucapkan untuk baginda kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemarin kalau tidak salah pembelajaran terakhir bagaimana strategi dakwah Rasulullah ketika berada di Madinah, ya. Strategi yang sudah sudah kita pelajari. Strategi dakwah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu pertama yang harus perlu kita tahu adalah pembangunan Masjid Nabawi, ya, dimana masjid ini sebagai pusat peradaban umat Islam di Madinah sampai saat sekarang, ya. Jadi disitulah dibangun peradaban umat Islam pertama kali untuk bagaimana syiar Islam ini bisa diterima di kalangan masyarakat luas sebelum setelah perintah dakwah terang-terangan. Terus yang kedua, mempersaudarakan saudara muhajirin dan ansor atau kaum muslimin. Yang ketiga adalah membuat perjanjian damai dengan kaum Quraisy atau kaum kafir Madinah, ya. Baik, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita coba mengambil tema bagaimana keadaan atau kondisi Islam pertama kali di Madinah setelah hijrahnya Rasulullah, ya. Awal Madinah di awal hijrah, ya. Jadi kondisi Madinah di saat Rasulullah sudah menjadi penduduk Madinah, ya. Jadi ada pembelajaran yang perlu kita ambil hikmahnya nanti untuk kita dalam mengenal Islam, ya. Perlu kita tahu semua bahwasanya orang Quraisy itu tidak akan henti-hentinya sampai kita mengikuti agama mereka, dan itu sampai sekarang, ya. Kita masih mending kita tidak ada yang orang-orang benar menginginkan agama kita berubah dengan membunuh kita. Tapi zaman Rasulullah, ya. Jadi karena ada merasa Madinah itu menerima Nabi Muhammad SAW sebagai keluarga mereka, ya, akhirnya orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu mengirim ancaman kepada orang-orang yang ada di Madinah, ya. Jadi orang-orang yang ada di Madinah ini mendapatkan ancaman melalui surat awalnya, gitu. Awal surat ini ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dimana isi dari surat itu antara lain, ya, sesungguhnya kalian telah menampung orang kami. Orang kami itu adalah orang Mekah, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad dan para sahabat, ya. Sesungguhnya kami bersumpah kami akan memeranginya atau kalian memulangkannya atau keluarkannya dari kota itu atau dari negeri itu, atau kami akan berangkat
mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami hingga kami membunuh kalian dan merampas menawan wanita-wanita kalian ya. Jadi inilah perlawanan dimulainya nanti, bagaimana kesigapan atau kemauan keras orang-orang kafir itu benar-benar tidak bisa dikalahkan. Pokoknya yang ngotot ya. Dan itu mungkin banyak di kalangan kita yang kadang menawarkan ini puasa atau ini nggak puasa urusan kita ya, urusan saya sendiri, banyak itu ya. Itu hanya sepele yang notabene dia sudah muslim tapi dia tidak mau menjalankan agamanya ya. Jadi perlu kita pelajari di sini, Rasulullah itu orang yang benar-benar semua orang yang terjaga pun tangannya begitu berat sampai diancam. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi merasa gentar dengan ancaman orang Quraisy Mekah ya. Piye ngono di piye atau bagaimana kalau nanti ini Madinah bisa seperti apa kalau kalah dengan kabilahnya dari Mekah ya. Akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah SAW bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul merasa gelisah. Akhirnya Rasulullah menemui Abdullah bin Ubay, melalui Abdullah bin Ubay ya. Karena saat itu dia adalah pembesar di situ. Ya. Ditemui ya Abdullah bin Ubay maksudnya. Ini bahasa yang ditulis dalam kitab ya. Rupanya orang Quraisy telah mengancam kalian. Sesungguhnya mereka ingin memperdaya kalian lebih banyak daripada tipu daya yang hendak kalian timpakan kepada diri kalian sendiri. Kalian sendirilah yang menginginkan untuk membunuh anak-anak dan saudara-saudara kalian. Mendengar itu, mereka segera bubar kembali ke rumah masing-masing. Intinya dari teguran dari hadis ini mungkin bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Rasulullah itu ingin menyadarkan orang-orang yang sudah baik hatinya bahwasanya kalau kalian kembali kepada kekafiran maka kerugian itu yang akan kalian terima ya. Di sini mungkin antum yang sudah muslim, sudah ngaji tilawah baik ataupun sudah menghafal baik, tetap istiqomah. Jangan sampai antum lalai gitu. Jangan sampai antum terus luntur, nggak punya semangat lagi. Sudahlah, biarin, nggak boleh ya. Jadi inilah pembelajaran bagaimana kita itu memanage waktu kita ya dengan baik ya. Jadi itu sampai teror bertubi-tubi, baik itu melalui Abu Jahal yang terus ya tadi, makanya orang Quraisy juga nggak puas. Ini kayak surat, ini kasih surat masih gagal, ini kasih teguran lewat ini masih nggak mau ya, maunya diapakan ya. Setelah melalui surat teguran melalui Abdullah bin Ubay tadi ya, mereka mengirimkan pasukan atau mengirim utusan ya. Utusan dikirim dengan langsung mengatakan ya, janganlah kalian berbangga diri karena kalian mampu meninggalkan kami pergi ke Madinah. Kami akan datang menemui kalian, lalu kami akan merenggut kalian dan akan kami musnahkan tanaman kalian dan halaman di rumah kalian. Nah, ini ancaman lagi. Saat itu Rasulullah yang gentar. Wah, orang-orang Mekah besar-besar saat itu kan, walaupun sudah banyak orang yang mengikuti Rasulullah, tapi Rasulullah tetap gentar. Wah, ngonek, kalau iya diiyakan, benar saya yang rugi dengan jaba'ah ini, merasa rugi, merasa bagaimana kondisinya nanti saudara-saudaranya yang lain yang muslim. Karena Rasulullah gentar berjaga-jaga, dan banyak para sahabat yang ikut berjaga-jaga bagaimana mengantisipasi serangan orang-orang Quraisy Mekah yang katanya dengan utusannya itu mereka akan memerangi umat muslim saat itu ya. Akhirnya terdengarlah ke
telinga Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliaulah yang menawarkan untuk menjaga Rasulullah pertama kali saat tidur. Ya, menjaga itu kok pertama kali, menawarkan diri kok pertama kali yang sudah menjaga Ali itu ya. Menawarkan menjaga diri, menjadi penjaga Rasulullah. Makanya Rasulullah saat itu disuruh bilang tidur, disuruh tidur, biar Sa'ad aja yang berjaga. Akhirnya Rasulullah mempercayakan Sa'ad dan mendoakan Sa'ad ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dan akhirnya saat tidur, dan saat itu juga Mas Rasulullah menerima wahyu ya, melalui mimpi ada ya, menerima wahyu dari Allah tentang bagaimana di surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya dan Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Seketika itu Rasulullah memberitahu kepada para sahabat ya, untuk mereka menyuruh para sahabat untuk mereka istirahat ya, karena merasa Rasulullah yakin sudah ini pertolongan Allah ya, dan itu akan diberikan untuk warasatul anbiya. Kalau antum sudah mungkin merasa jadi harus jadi orang soleh dulu ya, yang jelas harus jadi orang soleh dulu, jangan serta-merta aku sudah pakai gini, sudah begini ya, itu masih pamrih ya. Kalau ulama-ulama terdahulu itu tidak ada apa ya, ada pamrih sekali. Mereka itu benar-benar ayo aku berani ya. Dan akhirnya dengan begitu ancaman itu akhirnya karena sudah merasa aman dari penjagaan Allah, maka Rasulullah menyuruh para sahabat yang berjaga-jaga, silakan kalian pulang istirahat ya. Nah, dengan adanya umat Islam terzolimi kayak gini, maka turunlah perintah Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 39 ya. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sungguh mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu ya. Jadi Islam itu diajarkan kalau emang sudah benar-benar kita itu dianiaya terus, tidak kita kok maaf ya, yang biasanya berada di Indonesia ada yang namanya bom bunuh diri, tapi kebenarannya saya juga belum tahu, apa kita kan hanya bisa melihat media ya. Jadi kalau orang bunuh diri identiknya dengan mereka yang bercadar, mereka yang berpakai celana pendek ya. Wallahu alam ya benar atau tidaknya, tapi identiknya kalau model kayak gitu seakan-akan Islam ini adalah agamanya dia sendiri, Islam ini adalah agamanya pembunuh, seperti dakwah Islam seperti seakan-akan dakwah Islam itu keras ya, itu tadi ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirah ini, antum nanti saat ditawar ya ada orang-orang yang mengataskan Islam garis lurus ataupun apa, dicermati dulu antum mau berguru pada siapa, antum mau mencari guru pada siapa. Yang jelas akhlak Rasulullah itu mengalahkan segala-galanya ya. Ketawaduan, kesederhanaan itu yang perlu kita contoh ya. Bukan masalah Islam perang-perang yang dicontohkan Rasulullah, tidak, karena emang Islam awalnya dulu sudah sangat terzolimi ya. Ini kan terzolimi, makanya wis diusir dari kampungnya, sudah sampai situ masih diusir lagi, masih diganggu lagi ya. Jadi seakan-akan itu apa ya cobalah antum lah, wis kamu punya rumah terus tak usir dari rumahmu, terus sampai situ kebetulan kamu pindah di sana, dan di tempat pindah itu kamu lagi saya usir ya, rasanya bagaimana ya. Nah, di situ makanya turunlah ayat yang membolehkan para sahabat dan Rasulullah sendiri untuk berperang melawan orang-orang yang zolim, intinya zolim
menzolimi mereka umat Islam. Nih, jadi di perintah ini yang perlu kita ketahui bahwasanya santriwan dan santriwati, Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi karena beberapa intimidasi seandainya kita itu diganggu, benar-benar sudah diganggu, boleh kita melawan kok. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebetulnya bertahan gak intinya gini, kita sebagai umat Islam yang harus kita petik dari pembelajaran bagaimana strategi atau kita melawan orang-orang yang tidak suka dengan kita atau yang tidak, kita banyak bersabar lah. Kalau emang sudah benar-benar baru kita melawan, itu boleh ya. Islam mengajarkan bukan untuk sedikit-sedikit berantem ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas di pertemuan hari ini. Sedikit ini ada yang mungkin bisa jadi ilmu juga buat kita semuanya. Kebetulan di buku sirah yang Ustadz baca di sini ya ada obat-obatan yang dianjurkan oleh Rasulullah saat sakit demam dikompres dengan air ya, terus sakit kepala dan segala macam penyakit bisa diobati dibekam, terus bercak pada kulit wajah dan semua kulit bercak-bercak diobati dengan diruqyah ya. Terus segala macam penyakit diminumi minum habatus sauda ya. Terus ini hanya contoh yang ada hadisnya semua sebetulnya, yang mungkin nanti antum bisa buka lah ya, ini dibaca. Tapi intinya bukan di situ. Kebetulan Ustadz baca ini mungkin ada ilmu yang bermanfaat buat kalian. Jadi selain orang-orang Quraisy yang diperangi karena mereka melawan, mereka selalu reseh ya, Rasulullah juga memerangi orang-orang yang diperintahkan untuk diperangi ya, yaitu orang-orang yang mungkin belum kenal Islam ya. Intinya bukan untuk dijajah di Islam tidak, tapi dikenalkan bahwasanya Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Makanya biar tidak semuanya bisa diartikan punyanya Islam semua yang benar. Jadi orang yang bukan Islam, yang belum masuk Islam, kalau emang dia tidak apalagi pendukung kaum Quraisy ataupun itu boleh diperangi ya, diperangi kalau dia emang mendukung. Jadi nanti kalau ada kita dimasuk zaman teknologi ini, ada orang reseh, ada orang saat itu kita mengambil inisiatif untuk kita perangi, kita cari tidak ya. Jadi yang penting kita santriwan santriwati, Allah memerintahkan perang ini sebelum nanti ada beberapa perang-perang ya, perang-perang akhirnya nanti kita membahas di sini ya, mudah-mudahan nanti kita bisa. Dan berikutnya di Madinah ini juga pernah ada perintah perubahan arah kiblat ya, yang awalnya ke Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram ya. Itu ya, jadi bisa dipahami nggih anak-anakku atau santriwan-santriwati, semoga kelak apa yang kita usahakan, kita upayakan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita tutup cukup sekian dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.